Halo Sobat Iman Kristen, perkenalkan, saya Mercy Rosali Siombing, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2021. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan firman Tuhan. Adapun sharing kita saat ini yaitu berjudul dengan Doa yang Menggerakkan Langit, di mana tema ini diangkat dari kisah Elia yang tertulis pada Yakobus 5 ayat 16. Adapun isinya yaitu sebagai berikut. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kisah ini yaitu menceritakan tentang Elia. Baik teman-teman, saya akan membacakan kisah ini bagi teman-teman sekalian. Pada suatu masa di Israel, negeri itu diliputi kekelaman rohani. Bangsa itu lebih memilih menyembah Baal daripada Tuhan yang hidup atau menyembah benda-benda yang berhala. Di tengah kegelapan ini, berdirilah seorang nabi yang sederhana namun penuh keyakinan, yaitu Nabi Elia. Lalu, pada saat itu, pada suatu hari, hujan pun berhenti. Tuhan berbicara kepada Elia dan dengan keberanian yang luar biasa, Elia berdiri di hadapan Tuhan, dan yakin berdoa. Dan kembali Elia berdiri di hadapan Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa tahun ini, kecuali atas perkataanku." Lalu hujan pun berhenti, langit tertutup rapat, tanah mengering, sungai-sungai menghilang, dan kelaparan melanda. Namun Elia tidak berhenti berdoa. Ia tetap setia berbicara dengan Tuhan. Setiap hari, bukan hanya sekali dua kali, tapi juga untuk membentuk kembali hati bangsanya, Elia tetap berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Setelah 3 tahun kemudian, Elia kembali muncul dan melalui peristiwa dramatis di Gunung Karmel tersebut, Tuhan menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Setelah pertobatan bangsa itu, Elia naik ke puncak gunung, membungkuk ke tanah dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar hujan kembali turun. Ia menyuruh bujangnya memeriksa langit, tidak ada apa-apa. Elia tidak berhenti, ia berdoa 7 kali. Hingga awan sebesar tapak tangan muncul dari laut. Tak lama kemudian langit menjadi hitam oleh awan dan hujan pun turun. Baik teman-teman, dari cerita atau kisah Elia ini, di mana dia menceritakan bahwa dia menunjukkan kepada Raja Ahab bahwa bukan dia yang harus disembah, tetapi Tuhan Yesus. Dia meyakinkan bangsa Israel yang telah menyimpang, yang telah menyembah Baal, bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu tidak baik, di mana kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Dengan doa Elia dan dia dengan yakin dan tekun berdoa kepada Tuhan, bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan kembali menyembah Tuhan Yesus. Dan dia meyakinkan kepada Raja Ahab bahwa Tuhanlah yang terbesar atau yang layak disembah, bukan Baal. Dan selama 3 tahun, Elia tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa membalikkan segala keadaan. Sama seperti halnya teman-teman dengan keadaan kita sekarang. Mungkin keadaan teman-teman sekarang ada dalam keadaan sulit atau dalam perjuangan. Mungkin buat teman-teman dalam perkuliahan mungkin ya, itu banyak mengalami kesulitan atau dalam menghadapi pergumulan. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Seperti Elia, dia dengan berdoa itu bisa menggerakkan langit atau membalikkan segala situasi. Jadi teman-teman gak perlu takut, bimbang, karena Tuhan itu besar. Jadi kita lihat seperti Elia yang tekun, kita juga perlu tekun kepada Tuhan.
kita siapkan hati kita, waktu kita buat Tuhan. Jadi kita tidak hanya melulu meminta kebahagiaan, tapi kita perlu juga minta kekuatan buat Tuhan, dan kita menyisakan waktu buat Tuhan, yaitu baik pagi, malam, dalam keadaan kita mau beristirahat ataupun melakukan aktivitas kita. Jadi teman-teman, jangan pernah bosan meminta pertolongan ke Tuhan. Aku yakin dimanapun kita saat ini berada, kita akan mengandalkan Tuhan seperti Elia. Mungkin sangat tidak masuk akal ya, selama 3 tahun di mana bangsa Israel menyembah Baal dan dilanda kelaparan, hujan tidak turun, dan sungai-sungai pun berhenti, dan itu sudah sangat sulit ya teman-teman, bukan membandingkan, tapi dengan keadaan kita sekarang mungkin itu sangat tidak mungkin gitu, tidak masuk akal. Tetapi Elia, dia meyakinkan bangsa Israel bahwa doa dia bisa mengubah segalanya, karena tidak ada yang mustahil. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin pun terjadi, di mana hujan tersebut turun dan bangsa Israel kembali kepada Tuhan selama 3 tahun. Dan mungkin buat kita teman-teman tidak perlu untuk menunggu 3 tahun. Untuk sekarang pun, kalau kita yakin dan percaya, ketika kita melangitkan doa kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin Tuhan pasti menjawab. Karena doa itu ada 3 jawaban. Ya, tidak, atau tunggu. Kembali kepada kita teman-teman. Kita mau yang mana? Jika kita dengan sungguh-sungguh, aku yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena melalui doa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan untuk merefleksikan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan seperti Elia. Elia ini merefleksikan untuk kehidupan kita, yaitu yang pertama ketekunan. Yaitu di mana manusia adalah orang yang lemah, rasa takut, atau bahkan pernah ingin mati karena putus asa. Di mana Elia melalui doanya meyakinkan bangsa Israel tidak perlu takut, karena hujan tidak turun, sungai berhenti, dan kelaparan melanda. Dan mungkin mereka sudah merasa mau mati, tetapi karena keyakinan Elia mereka diselamatkan. Dan ketekunan Elia adalah kunci. Bukan hanya Elia teman-teman, tapi kisah ini menceritakan bahwa kita juga harus perlu tekun kepada Tuhan. Di mana ketekunan ini bisa mengubah segalanya. Sama halnya bukan hanya untuk berdoa, sama halnya kita sedang bekerja, belajar, itu sama halnya teman-teman. Jadi jika kita tekun, kita pasti mencapai hasil atau kebahagiaan yang sesuai atau yang sebanding dengan itu. Tidak ada yang sia-sia teman-teman, apalagi dengan usaha yang telah kita perbuat. Kemudian, yaitu doa ini adalah mengubah keadaan dan kita. Mengubah keadaan dan kita. Dimana keadaan yang mungkin sulit kita hadapi dan kita sendiri yang ada di keadaan itu bisa diubah. Karena kenapa? Karena doa kita yang tidak pernah bosan-bosan. Jikalaupun doa kita tidak terjawab hari ini, janganlah pernah mengucap doa itu dengan bosan atau mendoakan hal yang sama dengan bosan. Karena Tuhan ingin tahu seberapa kuat, seberapa tekun kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menjawab doa itu. Dan dari kisah ini, Elia bukan hanya mengubah cuaca, tetapi juga ia menjadi alat untuk membangunkan bangsa Israel yang sudah menyimpang. Jadi teman-teman, doa bukan sekedar untuk minta berkat, tapi juga untuk menjadi bagian rencana Tuhan untuk membangkitkan orang lain.
Dan Elia juga menunjukkan bahwa doa bukanlah ritual kosong. Itu adalah senjata rohani yang kuat dan yang berani. Dan kabar baiknya, kita juga punya akses kepada Tuhan, punya akses berdoa sebebas mungkin, sesuka kita, kapanpun dan dimanapun kita bebas berdoa kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah bosan berdoa, dan lewat doa ini jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Yang benar-benar mau sungguh-sungguh berdoa dan dinaikkan dengan iman, langit pun bisa terbuka. Seperti tema kita, doa yang menggerakkan langit. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.